buruh hanya berdiri. Lebih sedikit saja masuk di APBDes itu artinya mencari bibit yang unggul. Dan bantuan kuota. Oke. Apa yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan? Tiap tahun itu memang kesibukannya di awal musim tanam. Ya. Pasti. Kita masih dari stasiun yang selalu harapan baru 102,7 sahabat FM, Bas Saudara Pung Radio, dan disiarkan langsung dari restoran Dapur Kupang. Yang lagi Opsi Talk Show pagi hari ini bersama dengan saya Victor Misa. Dan dialog pada pagi hari ini saya akan bersama dengan bintang tamu kita, narasumber kita, Bapak Yusak Meok SIP, dalam program Opsi Talk Show dengan topik partai politik milik rakyat atau oknum. Dan Bapak Yusak Meok ini juga merupakan seorang sekretaris DPW Partai Nasdem Nusa Tenggara Timur. Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak di pagi hari ini? Sehat-sehat Pak ya. Baik, kita akan berbincang selama 1 jam ke depan. Dan buat sahabat yang mau berinteraksi langsung dengan kami di dalam Opsi Talk Show pada pagi hari ini, bisa langsung di line WA 082 147 261 015. Sekali lagi line WA-nya, line interaktifnya 082147261015. Sahabat bisa bertanya terkait dengan topik kita di pagi hari ini, partai politik milik siapa? Milik rakyat atau milik oknum? Dan juga sahabat bisa bergabung di live Facebook Sahabat FM Kupang. Di live Facebook sahabat juga bisa bertanya langsung di kolom komentar live Facebook kita. Dan ini akan menjadi topik yang menarik, pembelajaran buat kaula muda dan juga buat masyarakat secara umum tentang apa sih itu partai politik. Mungkin Bapak Yusak sebentar akan menjelaskan kepada kita mengenai apa itu partai politik, siapa sih yang punya partai politik, kepentingannya apa sih partai politik ini. Dan sebelum kita lanjut pada topik, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang pribadi. Sapaan biasanya siapa ya, Pak? Saya biasa dipanggil Yus atau Yusak. Pak Yus ya, Oke, baik. Ya, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit sepak terjang Bapak sampai sekarang di politik ini. Iya, kalau saya kebetulan waktu itu bersekolah di Fakultas Iya. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya, SIP ya. Ya, UGM. Ya. Oke. Kebetulan waktu itu mengambil jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Jadi kita belajar politik, belajar berorganisasi di kampus. Ya. Dengan berbagai aktivitas-aktivitas yang ada di kampus. Akhirnya kita punya kepekaan, kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan politik setelah lulus dari sana. Gitu. Pengalaman berorganisasi, kemudian menggembleng para alumni sehingga ada di mana-mana. Gitu. Kemudian saya pernah juga menjadi Itu lulusan dari tahun berapa Pak? Saya lulusan 96. 96 ya? Masuk 91. 91, jadi 96 sudah selesai pendidikan. Ya. Oke. Kemudian ya banyak bergelut di berbagai bidang gitu. Pernah juga di lembaga keuangan. Lembaga keuangan. Modal Ventura namanya dulu. Oke. 6 tahun di sana, pernah juga di KPU Kota Kupang. KPU Kami Kota. adalah KPU yang pertama kali menyelenggarakan pilkada langsung di Kota Kupang. Oke. Tahun 2007. Ya. Satu periode di sana, kemudian saya pernah juga menjadi direksi BUMD di Kota Kupang. BUMD. Namanya PT Sasando. Setelah itu saya juga bergelut di dunia seni budaya. Gitu. Oke. Ya, jadi membimbing kursus musik. Kursus musik ya? Ya, kepedulian terhadap alat musik tradisional Sasando. Oke. Pengalaman tersebut, pengalaman juga di organisasi kaum bapak gemit, kemudian di gereja sendiri sebagai presbiter dan kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi itu, pengalaman tersebut akhirnya saya terjun juga ke politik. Dalam perekrutan Partai Nasdem merekrut saya, artinya bahwa ada rekrutmen terbuka untuk menempati posisi di dalam struktur kepengurusan DPW Partai Nasdem. Saya melamar dan interview untuk posisi sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi NTT. Jadi kami dikukuhkan, dilantik pada tanggal 7 Mei tahun 2021. 7 Mei 2021 itu ya Pak. Berarti sudah
Ya, menjabat hampir sekitar setahun. 1 tahun Ya. di Sekretaris DPW Partai Nasdem NTT. Oke, baik. Mungkin Bapak juga bisa menjelaskan pada kita secara sederhana struktur dari DPW Partai Nasdem NTT. Ya, jadi Partai Nasdem ini terdiri atas strukturnya ya, ketua, para wakil ketua Ya. dari bidang-bidang yang ada di sudah diklasifikasi per bidang-bidang. Kemudian ada juga sekretaris, bendahara, dan juga itu di tingkat DPW. Kalau di tingkat DPP kan sama juga, Oke. ketua umum, wakil ketua umum, sekjen, dan para wakil-wakil ketua, para wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara. Kalau struktur di tingkat DPD, kami menyebutnya kalau DPW itu Dewan Pimpinan Wilayah di tingkat provinsi, kalau DPD itu Dewan Pimpinan Daerah di tingkat kabupaten dan kota. Di tingkat kabupaten dan kota juga strukturnya sama dengan DPW. Kemudian di tingkat kecamatan disebut DPC, Dewan Pimpinan Kecamatan. Itu strukturnya juga disesuaikan dengan kondisi kecamatan tersebut. Sama DPRT di tingkat desa kelurahan. Strukturnya seperti itu. Oke, baik, sahabat, kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bapak Yusak Meok terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, partai politik milik rakyat atau milik oknum. Kita kembali berbincang bersama dengan Bapak Yusak Meok, Sekretaris DPW Partai Nasdem Nusa Tenggara Timur, dan masih dengan topik kita yaitu partai politik milik siapa? Milik rakyat atau milik oknum? Nah, sudah kurang lebih setahun, Pak ya? Ya. Kurang lebih setahun Bapak menjabat sebagai Sekretaris DPW Partai Nasdem NTT. Dan apa sih yang membuat Bapak ingin terjun ke dunia politik? Ya, dunia karena partai politik ini? Iya, karena memang kami itu studi politik. Iya. Kemudian kami waktu kuliah dulu itu kan terlibat dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan. Aktivitas kami itu menimbulkan kepekaan terhadap persoalan-persoalan politik. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa akar pengalaman kami itu sudah ada di wilayah-wilayah politik. Iya. Sudah bergelut di bidang politik ya. Politik sejak mahasiswa. Pendidikan, ya masih pendidikan ya. Oke. Baik Bapak, apa sebenarnya sih politik itu? Politik itu adalah upaya untuk menciptakan atau menyiapkan para pemimpin yang bisa mengkoordinasikan pemerintahan demi tujuan akhir adalah untuk kesejahteraan rakyat. Untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat. Nah, kalau kita berbicara seperti itu dengan definisi seperti itu, politik yang seperti itu, seharusnya politik itu kan suatu hal yang sangat positif. Sangat positif. Karena di mana itu koordinasi antara seseorang tokoh atau sekelompok orang yang dimana akan mementingkan kepentingan rakyat yang dihubungkan dengan dengan program dari pemerintah. Kurang lebih seperti itu, Pak ya. Nah, tapi di dalam sepak terjang di dalam pemerintahan dan dunia politik ini seakan-akan politik itu menjadi sesuatu konotasi yang negatif, sehingga orang kadang-kadang politik itu omong kosong. Nah, itu kira-kira kenapa Pak sampai ada pandangan-pandangan seperti itu? Sebenarnya tidak. Politik itu positif ketika para pelaku politiknya itu memang selalu menempatkan tujuan dari perpolitikannya itu untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat. Yang tujuannya tadi saya sebutkan untuk kesejahteraan rakyat. Namun ketika ujung-ujungnya kepentingan pribadi yang ditonjolkan itu yang dilihat oleh masyarakat. Ya. Sementara partai-partai politik itu sebenarnya punya visi misi yang sangat bagus, yang tujuannya akhirnya untuk kepentingan rakyat. Contohnya Nasdem. Misalnya dia punya visi Indonesia yang merdeka sebagai sebuah negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, bermartabat dalam berbudaya. Misalnya. Kalau begitu kan berarti bahwa politisi-politisi Partai Nasdem itu berjuang untuk memperjuangkan suatu nation building, itu membangun suatu kebangsaan di tengah pluralitas. Iya. Artinya bahwa kita tetap visi kita tuh negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah satu hal yang utama dan memang harus diperjuangkan dan dipertahankan. Seperti itu. Iya. Itu yang tadi saya salah satunya. Iya. Nah, ketika kita bicara tentang visi dan misi, ya Nasdem punya sebuah visi misi, punya visi misinya tersendiri, dan juga partai-partai politik lain juga punya visi misi dan semua, saya rasa hampir semua partai politik punya visi misi di mana
membangun bangsa dan negara ini untuk suatu kemajuan yang lebih baik. Tetapi ketika kita bicara secara khusus tentang Nasdem ini, Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kita juga apa sih beda Nasdem sama parpol yang lain? Sehingga kita bisa melihat, oke, yang tadi Pak bilang sebenarnya politik itu positif. Ya. Iya, silakan Pak. Partai Nasdem ini partai yang terbuka sebagai partai baru yang baru 10 tahun. Gitu. Partai Nasdem dalam pemilu tahun 2019 itu sudah mendapatkan ranking kelima dari perolehan kursi maupun suara sah secara nasional. Peringkat ke-5. Kelima. Oke. Ya, dan dari 9 partai politik yang memenuhi parliamentary threshold, Partai Nasdem ada di urutan kelima. Gitu. Partai Nasdem itu adalah partai yang terbuka. Dia bisa merekrut para kader-kader, para calon-calon itu tidak otomatis dia dari kader yang sudah ada untuk ditempatkan pada posisi-posisi, tapi dari non kader pun Partai Nasdem terbuka untuk perekrutan tersebut. Asal kita bisa menyamakan satu persepsi, satu visi dan punya misi yang sama ke depan. Karena itu maka jangan heran bila partai ini merupakan partai yang sangat digemari, disukai oleh banyak orang. Terbuka karena partai ini terbuka. Karena partai ini menawarkan politik tanpa mahar. Politik tanpa mahar ya. Banyak partai-partai politik yang ketika ada perhelatan pemilihan kepala daerah, perhelatan pemilihan legislatif, mereka menentukan mahar tertentu untuk perekrutan para calon-calon yang akan dipertarungkan. Tapi Partai Nasdem dari awal itu partai politik, Partai Nasdem ini sudah mencanangkan bahwa partai ini tidak akan mengenakan mahar untuk menjadi calon. Oke, jadi tidak ada. Jadi partai-partai lain itu punya mahar. Mau masuk ke partai dalam harus. kenyataannya begitu di politik itu, dalam politik yang nyata, kondisi real yang ada itu banyak partai politik yang menetapkan mahar tertentu, ya kita tidak bisa pungkiri. Tapi semenjak berdirinya Partai Nasdem sudah menyatakan dirinya sebagai partai politik tanpa mahar. Tanpa mahar. Mahar. Nah, kalau gitu Pak, sebenarnya gimana sih prosedur perekrutan dari Partai Nasdem itu sendiri? Kalau memakai metode-metode yang rasional itu kan kita survei elektabilitas. Seseorang kalau disurvei elektabilitasnya dia tinggi, persentase peluang untuk memenangkan suatu pertarungan, ya Partai Nasdem akan cenderung melakukan perekrutan terhadap caleg tersebut atau membuka diri terhadap calon-calon politisi tersebut yang akan dipertarungkan. Berarti memang Partai Nasdem melihat potensi diri dari calonnya. Iya. Bukan para dari calon itu yang mengajukan diri kepada partai. Mereka boleh mengajukan. Tapi ketika mereka mengajukan, kami menerima terbuka dan kami melakukan survei. Survei terhadap elektabilitas yang bersangkutan. Ya. Jadi intinya ada pada survei itu sendiri ya Pak? Iya. Nah, kita kembali kepada topik kita di politik, tentang politik itu. Nah, di dalam politik itu ada semboyan, dalam politik tidak ada kawan yang abadi dan tidak ada lawan yang abadi. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap semboyan tersebut? Ya, itu lumrah saja dalam politik. Artinya bahwa yang diperjuangkan itu adalah kepentingan. Kepentingan yang abadi. Selama kepentingan itu tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat yang diperjuangkan bersama-sama oleh para individu-individu yang ada di dalam partai politik, itu tidak apa-apa. Ya. Berarti semuanya tentang kepentingan ya. Bermuara ke sana. Bermuara ke kepentingan. Nah, sebenarnya kepentingan siapa sih yang diakomodir di dalam partai kepentingan itu? Masyarakat. Kepentingan masyarakat. Nah, masyarakat yang mana, Pak? Masyarakat yang kan begini, partai politik kan salah satu tujuan, salah satu fungsinya itu adalah mengartikulasikan kepentingan, menyerap aspirasi, kemudian dimasukkan dalam proses pemrosesan menjadi kebijakan. Kebijakan itu tujuannya untuk masyarakat banyak. Itu kan sistem politik itu seperti itu kan. Jadi saat ada tuntutan, ada dukungan dari masyarakat, tuntutan itu berupa apa? Aspirasi-aspirasi itu yang disampaikan atau yang diamati, dilihat, kemudian diperjuangkan. Diperjuangkan oleh para politisi, diproses menjadi regulasi yang untuk juga masyarakat banyak. Nah, karena itu maka harus ditempatkan kader-kader yang memiliki kepekaan untuk menangkap aspirasi itu. Ya. Berarti pengelompokannya itu berdasarkan aspirasi dari masyarakat itu. Ya. Jadi salah satu fungsinya juga melakukan pendidikan politik kan terhadap kader-kader. Jadi
kader-kader ini digembleng, ditanamkan visi misi, ditanamkan platform partai bahwa perjuangan kita ada dalam track ini. Gitu. Oke. Karena itu maka Partai Nasdem harus PK. Contohnya salah satu undang-undang mengenai kemarin tentang yang baru disahkan PKS itu ya. Ya, PKS. Itu kan Partai Nasdem yang memelopori itu untuk Oke. mendesak parlemen itu segera melakukan pengesahan. Kami mengkampanyekan itu di seluruh kepengurusan pada tingkatan provinsi, kabupaten, kota, ya, bahwa kami adalah partai yang memelopori tersebut. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, Pak, tentang partai politik ini milik siapa, rakyat atau milik oknum? Karena ini kita sudah akan bermuara ke sana nanti. Kita akan break sejenak. Saya kembalikan pada Ros di studio. Silahkan, Ros. Oke, baik. Kita kembali berbincang bersama dengan Bapak Yusak, Sekretaris DPW Partai Nasdem NTT. Dengan topik kita masih partai politik milik rakyat atau milik oknum. Nah, Pak, sekarang saya mau mungkin Bapak menjelaskan kepada kita, ada tidak sih sisi negatif dari politik itu? Iya, kalau yang tadi saya bilang, kalau orang menjadi politisi untuk mengutamakan kepentingan pribadi dibanding kepentingan rakyat banyak, dia lebih diutamakan itu, maka itu yang sisi negatifnya di situ. Oke. Maka akan terjadi upaya perjuangan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Oke. Sejauh ini ketika Bapak bergabung dengan Nasdem, berada di dalam struktural Partai Nasdem, khususnya DPW Nasdem NTT ini, ada tidak sih yang Bapak lihat sisi negatif dari Nasdem NTT ini di dalam hal politik? Selama ini belum ada. ada. Saya tidak melihat itu. Jadi Bapak belum melihat ada sisi negatif. Tidak. Secara umum, secara keseluruhan, dari awal Bapak mulai mengenal politik, apakah Bapak melihat ada tidak sih yang perlu dikritik atau ada tidak sih sisi negatif dari Partai Nasdem ini? Karena saya tidak melihat itu, maka saya memilih bergabung ke Partai Nasdem. Ya, saya tertarik sama partai ini. Ya. Ketertarikan Bapak dalam partai ini merupakan atas dasar karena melihat positifnya, sisi positif yang di partai terbuka tadi partai saya terbuka, sebutkan. ya. Oke. Kemudian yang berikut, Pak, kita akan bermuara nanti pada sebenarnya siapa sih pemilik partai politik ini? Apakah partai politik ini milik dari perorangan ataukah ini milik masyarakat? Partai politik itu didirikan oleh perorangan, ya. Bahwa partai politik itu ada konsep-konsep yang digagas oleh orang per orang, ya. Namun ketika partai politik itu langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat banyak, partai politik itu mampu memperkenalkan visi misinya, programnya, platformnya kepada masyarakat, dan partai politik itu bisa membuktikan bahwa dia tengah memperjuangkan hal-hal tersebut, maka partai politik itu akan mendapat legitimasi dari rakyat. Legitimasi itu apa? Pengakuan dari rakyat. Contohnya saya mengakui Partai Nasdem karena saya melihat visi misinya, saya melihat perjuangannya. Ketika kita sudah memberi pengakuan, artinya partai itu mendapat legitimasi. Mendapat pengakuan. Rakyat kemudian berafiliasi, bergabung menjadi kader Partai Nasdem, mau direkrut menjadi atau melamar menjadi anggota Partai Nasdem. Pada saat itu, partai itu menjadi milik rakyat karena banyak orang yang tertarik ke sana, dia punya legitimasi, bahkan legitimasi yang paling sah itu ketika partai itu berhasil membuktikan bahwa partai itu dipercaya oleh masyarakat atau oleh rakyat ketika pemilu. Nah, pada saat itu partai itu benar-benar menjadi partai milik rakyat. Ya, karena dia bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Berarti gagasan perseorangan pada awalnya yang akhirnya bermuara kepada kepentingan rakyat. Dan ketika rakyat mulai menggabungkan diri di dalam, artinya ini menjadi milik rakyat. Partai mendapat legitimasi dari rakyat. Mendapat legitimasi ini artinya ini menjadi milik rakyat. Milik rakyat. Ada partai politik yang belum menjadi milik rakyat ketika dia belum bisa menunjukkan bukti-buktinya atau program-programnya belum mampu meyakinkan. Contohnya rakyat banyak. Ya, saya tidak bisa. Silakan saya. Iya. Tapi Partai Nasdem adalah partai yang telah menjadi milik rakyat, bukan lagi menjadi milik oknum, menjadi milik rakyat karena sudah dipercaya oleh rakyat. Target kami itu 2024 itu, kalau atas pertolongan Tuhan bisa mencapai 2 besar saja,
mencapai 2 besar ya. menjadi partai besar. Bahkan kalau bisa menjadi pemenang, kami akan selalu berjuang untuk menjadi pemenang. Oke, luar biasa ya ini Partai Nasdem ini. Yang berikut Pak, ketika kita berbicara tentang Partai Nasdem dan juga visi misi politiknya, apa sih yang sudah dilakukan Nasdem di NTT? Kalau Partai Nasdem di NTT semenjak saya menjadi sekretaris tahun kemarin bersama dengan teman-teman kepengurusan yang baru dilantik bulan Mei 2021, kami sudah memiliki kepekaan terhadap persoalan COVID waktu itu. Kami adalah partai politik yang secara nasional dan sudah dilakukan di semua pengurus tingkat provinsi bahkan kabupaten. Itu kami melakukan vaksinasi. Saat partai-partai lain belum melakukan itu, Partai Nasdem mengambil peran duluan di situ. Bahkan kami melakukan kegiatan vaksinasi rutin waktu itu, seminggu 2 kali di DPW, di kabupaten-kabupaten juga kami melakukan. Ya, kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung program pemerintah. Ya, contohnya misalnya kami melakukan pembagian bibit, pembagian sembako, bahkan ketika situasi masyarakat lagi mengalami persoalan-persoalan ekonomi, kami hadir bersama-sama dengan mereka. Pada saat seroja juga kami hadir bersama-sama dengan mereka, memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak daripada seroja. Artinya apa begini, partai politik itu tidak ada ketika tahun-tahun pemilu saja. Jangan ketika menjelang pemilu, artinya tahun sekarang ini mulai tahun pemilu, 2022, 2023, 2024 itu adalah tahun pemilu. Partai Nasdem tidak hanya ada ketika itu, sudah eksis saat tahun-tahun bukan tahun-tahun pemilu. Kami sudah menunjukkan pada masyarakat bahwa kami ada bersama-sama dengan masyarakat. Dan menjawab persoalan kemasyarakatan. Begitu. Oke. Kemudian yang berikut Pak, ketika kita berbicara tadi berarti ini Nasdem sudah bersentuhan erat dengan masyarakat ya, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Ada tidak program-program khusus dari Partai Nasdem yang dimana bersentuhan langsung dengan masyarakat selain dari bantuan-bantuan yang telah diberikan itu? Program, contohnya mungkin program tahunan, program jangka panjang yang dimana itu bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang menolong masyarakat. Ada tidak Pak dari Partai Nasdem? Ya ada itu tadi. Ya contohnya kemarin itu di bidang kesehatan itu. Kemudian kami punya yang politisi-politisi Nasdem ketika mereka reses itu kan mereka langsung terjun ke masyarakat. Maksudnya itu kan kegiatan-kegiatannya. Itu kegiatan-kegiatannya. Maksudnya program-program dari Partai Nasdem itu sendiri ada tidak Pak? Ada, semua bidang. Contohnya misalnya besok itu dalam rangka Hari Bumi itu kami akan mengkampanyekan Nasdem Peduli Bumi. Bentuk kegiatannya itu kami memasang tempat sampah di kendaraan-kendaraan. Memasang tempat sampah di kendaraan-kendaraan roda 4 itu. Dan juga membagi tumbler ya, botol, mengkampanyekan untuk mulai mengurangi bahkan menghilangkan sama sekali penggunaan barang-barang kebutuhan dari plastik. Jadi kita mengkampanyekan itu. Jadi besok itu di DPW Partai Nasdem kami akan mulai pencanangan atau launching untuk peduli bumi seperti itu. Kemudian aksi donor darah, donor plasma dilakukan oleh Garda Pemuda. Kalau yang besok ini dilakukan oleh Nasdem Muda itu ya. Jadi Nasdem Milenial. Kemudian ya kepada pemudanya juga ada pendidikan politik gitu. Ya. Nah, di Kabupaten Kupang sendiri Pak, ini kita tidak pernah melihat atau mungkin kita jarang melihat adanya kegiatan dari Partai Nasdem. Kira-kira ada. apa sih? Ya. Ada. Kalau di Kabupaten Kupang itu ada pemberian bantuan. Kalau kemarin dampak seroja itu di Kelurahan Tua Tuka, ya, di Kupang Timur ini, itu ada pemberian bantuan mesin pompa air kepada masyarakat tani di sana, para petani di sana. Ada juga pemberian bantuan pupuk non subsidi yang dilakukan oleh Bunda Juli Sutrisno Laiskodat. Ya. Itu juga kepada para petani-petani itu juga kami memiliki kepedulian. Jadi bantuan-bantuan yang diberikan sudah ada juga di Amarasi, ya.
Amerasi kepada SMK pertanian itu juga sudah ada di sana. Banyak, sebenarnya banyak. Ya, maksudnya kalau di kegiatan berarti belum semua tempat kayak kita di Noel Baki contohnya di sekitar sini kan kita belum melihat sama sekali kerja Partai Nasdem. Bantuannya seperti apa, kegiatannya seperti apa. Jadi apakah mungkin belum semua tempat atau bagaimana Pak? Minta maaf. Ya, jadi ini mungkin bisa menjadi catatan untuk politisi-politisi Nasdem yang ada di wilayah sini. Ya. Nanti akan menjadi catatan untuk menjadi perhatian ke depan apa yang mungkin bisa dilakukan untuk masyarakat. Atau justru mungkin kurang dipublikasi Pak ini. Ada, karena mungkin ada saja kegiatan-kegiatan tetapi tidak ada publikasi. Para dan politisi kita ada. Jadi kemarin itu contohnya di wilayah sini ya. Kemarin memang di Taibeno itu kita ada melakukan panen. Kemudian di beberapa tempat. Kalau di Kabupaten Kupang banyak bersentuhan dengan sektor-sektor pertanian. Oke. Ya, karena memang kita kabupaten yang memang mayoritas kita ada di sektor pertanian untuk ya, Pak ya. Untuk kabupaten Timur, ya. Kupang Timur dan Kupang Tengah juga Pak. Kita Kupang justru sebenarnya di Kupang Tengah khususnya di bagian kita ini kita punya Desa Noel Baki ini Pak, kita punya lahan pertanian yang mau dibilang sangat-sangat luas. Dibandingkan dan oleh karena itu mungkin seperti tadi yang Pak katakan mungkin harus ada perhatian juga dari Partai Nasdem ini di sekitar Kabupaten Kupang khususnya di Noel Baki, Kupang Tengah dan lain-lain ini Pak. Jadi kami tidak menutup mata kalau ada persoalan di para petani-petani silakan saja mengajukan proposal kepada partai untuk kami teruskan kepada para politisi-politisi atau mungkin program partai yang bisa kami manfaatkan untuk kesejahteraan para petani. Karena kami punya politisi-politisi yang ada di komisi yang membidangi pertanian. Ya, baik itu di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi maupun di tingkat DPR RI. Kalau di DPR RI kan ada Menteri Pertanian kan dari Nasdem. Kemudian Ibu Juli Sutrisno Laiskodat itu adalah politisi yang di komisi yang membidangi pertanian, perikanan, kehutanan dan sebagainya. Jadi kepekaan itu ada sebenarnya. Cuma memang kan kami tidak secara otomatis melihat menyeluruh, butuh juga ada informasi yang masuk dari masyarakat tentang persoalan itu. Nah, kita contohnya di sini Pak ya, kita punya SMK Elpida namanya, dan SMK Elpida ini punya jurusan pertanian dan kita sementara mengikuti program pemerintah untuk TJPS. TJPS itu, dan kita merupakan salah satu SMK yang punya lahan paling luas di TJPS paling luas di NTT Pak. Nah, kira-kira ada tidak bentuk dari Partai Nasdem sendiri ketika menunjang program dari pemerintah ini, ada tidak program-program Partai Nasdem bersentuhan langsung tadi kayak Pak bilang kan tadi ada di SMK mana kayak di itu di Amerasi ya kan. Nah, ada tidak untuk sekolah-sekolah lain gitu Pak? Iya, tergantung dari kami melihat proposalnya dan potensi untuk apa yang bisa kami bantu. Sepanjang itu bisa kami lakukan, kami lakukan. Bantuan misalnya pupuk, bibit dan sebagainya, kami akan perjuangkan. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana kinerja Partai Nasdem di dalam menolong atau dengan kinerja pemerintah, mendorong kinerja pemerintah. Sejauh mana Partai Nasdem melihat dan menolong kinerja pemerintah? Partai Nasdem harus bersanding mesra dengan program pemerintah. Apa yang menjadi program pemerintah, Partai Nasdem bersama-sama dengan pemerintah untuk turun ke masyarakat. Ya, contohnya itu yang tadi saya katakan itu tadi, bahwa ada masyarakat yang mengalami kesulitan pupuk. Maka Partai Nasdem menggandeng pemerintah. Dalam ini PT Pupuk gitu. Kemudian mengajak mereka turun, sosialisasi mengenai pemberian pupuk. Pupuk itu diberikan kepada koperasi. Koperasi itu kan program dari Kementerian Koperasi. Petani mendirikan koperasi. Kami tidak memberikan bantuan berupa uang, tapi berupa pupuk non subsidi kepada masyarakat. Koperasi yang itu mengelola, koperasi yang didirikan oleh masyarakat tani, mereka yang mengelola pupuk tanpa mengambil keuntungan. Koperasi yang mengambil keuntungan. Karena dia yang mengelola pupuk itu bagi masyarakat. Nah, koperasi ini milik siapa Pak? Milik masyarakat tani. Milik masyarakat tani. Jadi keuntungannya akan kembali kepada masyarakat. Pada masyarakat. Dari oleh dan
untuk masyarakat. Untuk masyarakat Bahwa ya. Partai Nasdem menggandeng pemerintah untuk turun langsung, iya. Mhm. Karena waktu itu Bunda Juli Sutrisno Leskeda turun ke Tuatuka bersama-sama dengan pimpinan PT Pupuk untuk sosialisasi, kemudian membuka peluang bagi masyarakat mengakses itu. Dan bantuan yang diberikan adalah pupuk non subsidi senilai berapa? 100 juta. Jadi bukan Senilai berupa uang, tapi pupuk non subsidi. Nanti koperasi yang mengelola untuk kesejahteraan masyarakat tani tersebut. Nah, bagaimana prosedurnya koperasi itu berhubungan dengan Partai Nasdem, Pak? Iya, kami melakukan survei atau mereka yang mendengar bahwa biasanya kan partai politik itu kan selalu melihat biasanya kan masyarakat itu selalu melihat partai politik untuk mereka datangi untuk mengajukan proposal, memohon bantuan ketika ada persoalan-persoalan. Itu kan sudah menjadi hal yang lumrah. Dan ketika partai politik melihat ada persoalan masyarakat, itu yang namanya fungsi partai politik, menyerap aspirasi, kemudian berupaya untuk aspirasi tersebut diperjuangkan menjadi suatu kebijakan. Dan ketika kebijakan itu diambil, tujuan akhirnya untuk masyarakat kembali. Fungsi politiknya di situ. Jadi melihat aspirasi dari masyarakat, mengambilnya, kemudian istilahnya artikulasi dan agregasi kepentingan. Kalau di dalam politik itu, dalam sistem politik, artikulasi dan agregasi. Jadi apa itu artikulasi dan agregasi? Artikulasi itu bagaimana menyampaikan persoalan-persoalan ke masyarakat ke dalam proses pembuatan kebijakan. Agregasi itu adalah menyatukan persoalan-persoalan yang ada di sini, ada di situ, ada di sana dan sebagainya. Disatukan untuk diartikulasikan, dikomunikasikan untuk proses menjadi kebijakan. Proses pembuatan kebijakan itu yang disebut sebagai sistem politik, menyerap tuntutan dan dukungan dari masyarakat. Kayak contoh yang tadi berarti tidak semua koperasi mendapat bantuan dari Partai Nasdem. Iya, karena Partai Nasdem sebenarnya Nasdem terbuka. Mana yang mengajukan proposal, kami melihat persoalan ini bisa tidak kami bantu. Kalau kami bisa berperan optimal, kami lakukan. Jadi semuanya didahulukan dengan proposal. Iya, untuk mengetahui persoalannya kami harus melihat, oh ini kebutuhannya apa, oh ini masalahnya apa. Atau juga kami proaktif. Oh di sana ada masyarakat sana ada mengalami kesulitan, ada informasi begini, kami coba cek. Mana yang bisa kami lakukan? Berarti ada dua sistem, Pak ya? Iya, bisa dengan proposal di mana bisa dengan melihat persoalan yang terjadi. Ada yang menyampaikan informasi, dari informasi itu kami gali. Ada juga yang katanya ada satu taman bacaan anak-anak yang ada di Neoni misalnya. Mereka butuh bantuan rumah karena tempat belajarnya sudah mengalami kerusakan. Kami memberikan bantuan material. Kemudian biaya tukang dan sebagainya, taman baca. Iya. Dan juga kami memberikan bantuan buku, fasilitas seperti itu. Jadi gini Pak, kita di sini contohnya tempat kita berbincang sekarang, tempat talk show sekarang, ini juga merupakan salah satu taman baca Pak. Jadi restoran baca. Jadi makanya kalau kita lihat di sekitar kita di dapur Kupang ini Pak, di luar, di dalam semuanya ada buku-buku. Jadi tujuannya itu memang ke arah situ sebenarnya. Dan sejauh mana sih peran Partai Nasdem di dalam mengembangkan SDM ini dari literasi dengan program literasi itu? Kalau Bunda Juli Sutrisno Leskeda itu kan Bunda literasi, Iya. Jadi di sini boleh kalau misalnya suatu saat nanti mengundang beliau untuk menjadi narasumber, di situ kita bisa sharing ke beliau mengenai apa yang menjadi persoalan yang mungkin butuh solusi dan sebagainya. Jadi mungkin nanti ke depan kita bisa ajukan undangan untuk boleh terkait jadi dengan, orangnya terbuka. Terkait dengan program literasi ini, karena memang budaya kita di sini kurang untuk membaca. Sekarang lebih parah lagi ini. Sesuai dengan survei itu. Dan sekarang dari Nasdem sendiri punya program. Kemarin kami banyak membantu beberapa taman baca gitu. Di Kota Kupang kami datangi, kami memberikan bantuan buku. Baik. Semoga semua pendengar mendengar dan melihat akan apa yang telah tadi Bapak sampaikan terkait dengan kinerja dari Partai Nasdem ini. Dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Yusak terkait dengan partai politik milik rakyat atau milik oknum. Dan kita akan kembali setelah break sejenak. Oke baik sahabat, kita akan kembali berbincang dengan Bapak Yusak Meok SIP
terkait dengan topik kita partai politik milik rakyat atau milik oknum, dan tadi kita sudah sampai pada satu tujuan, yaitu satu kesimpulan, yaitu bahwa sebenarnya partai politik ini didirikan oleh perorangan tetapi untuk mencakup ide-ide atau aspirasi dari masyarakat yang akhirnya masyarakat bergabung ke dalamnya dan menjadi milik dari masyarakat. Iya. Oke, dan kita akan sampai kepada penghujung acara kita. Kita sudah berbicara hampir 1 jam, Pak, di sini. Dan mungkin sebelum kita closing, Bapak bisa memberikan kepada pendengar dan juga kepada kita semua closing statement, kesimpulan dari topik kita pada pagi hari ini. Iya, jadi partai politik itu adalah merupakan alat politik terpenting dalam suatu negara, gitu. Bahwa dia memiliki fungsi-fungsi rekrutmen politik, pendidikan politik, fungsi artikulasi kepentingan, menyerap aspirasi kepentingan masyarakat, kemudian disampaikan dalam proses pembuatan kebijakan. Bahkan partai politik pun terlibat dalam proses pembuatan kebijakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Politik itu dinilai seperti itu. Peranan partai politik itu dimaknai seperti itu. Sehingga ketika partai politik itu terjun ke masyarakat, bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, itu partai politik itu dinilai positif, ya. Jadi ketika partai politik mampu melaksanakan peranannya dan fungsinya seperti itu, maka partai politik itu harus didukung untuk tetap eksis, tetap di backup dengan dukungan, diberi legitimasi, ya. Kalau partai politik itu mampu melakukan tugas dan peranan-peranannya. Oke, baik. Demikian sahabat perbincangan kita bersama dengan Bapak Yusak Meok, SIP, Sekretaris DPW Partai Nasdem Nusa Tenggara Timur. Dan saya harap semoga ke depan kita masih bisa berbincang lagi, Pak. Iya. Karena saya mau supaya kita mungkin bekerja sama dengan Partai Nasdem dan juga untuk sama-sama kita melihat aspirasi dari masyarakat. Jadi mungkin ke depan kita akan undang lagi kembali Bapak atau mungkin yang lain, narasumber yang lain dari Partai Nasdem untuk bersama-sama kita melihat tujuan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat ini. Mungkin masih ada hal-hal yang ingin Pak sampaikan sebelum kita tutup. Saya rasa itu dulu, dan kami dari Partai Nasdem mengucapkan terima kasih untuk kesempatan kami hari ini berdialog dan bisa menyampaikan apa yang menjadi peranan, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi harapan kami ke depan sebagai partai yang siap bertarung dengan tagline bersatu berjuang menang. Bersatu berjuang menang. Okay. Kami berharap kami tetap menjadi partai yang didukung oleh masyarakat banyak. Seperti tahun 2019 yang lalu, ketika Partai Nasdem menjadi partai yang memiliki perolehan suara sah terbanyak di NTT. Jadi 2024 Partai Nasdem berharap akan tetap menjadi pemenang di NTT atas dukungan dan kepercayaan dari masyarakat NTT, dan juga menjadi pemenang di tingkat nasional. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Sukses. Oke, baik sahabat, demikian perbincangan kita bersama dengan Opsi Talk Show di program ini bersama dengan Bapak Yusak Meok, SIP, Sekretaris DPW Partai Nasdem Nusa Tenggara Timur, dan kita akan berbincang bersama dengan narasumber-narasumber lainnya dalam Opsi Talk Show yang berikutnya. Akhirnya saya Victor Misa undur diri dari Ruang Dengar Sahabat. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan kabar baik menyertai Anda.